sudah sampai mendapatkan Furqan, tidak lepas dia bisa terjadi tergelincir, tetapi segera dia kembali kepada Allah. Seperti jenengan lihat surat Al-Imran, monggo Pak Anu, Pak Adi boleh, tuh ya. Jadi orang dapat Al-Furqan, apakah dia juga bisa jatuh? Bisa. Karena boleh jadi pada saat itu dia ya sedang kosong, tidak dalam keadaan zikrullah, dia kepleset. Itu mungkin sekali. Tapi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kejelasan. Ini orang yang bertakwa. Lihat alasannya kenapa. Masa sih orang yang sudah dapat Al-Furqan kok bisa tergelincir tadi tahu? Kok bisa jatuh dalam dosa? Buktinya ada ayatnya. Monggo. Surat Ali Imran ayat 133 sampai 135. Langsung 135-nya. Biar cepat katanya. Iya. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu mohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosanya selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, dan mereka mengetahui. Iya. Jadi bedanya orang yang sudah dapat Al-Furqan dari Allah, ketika dia nggak sadar terjatuh dalam dosa maksiat, terus begitu ingat Allah langsung ya menangis, ya bertobat, langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kisah yang paling ekstrim adalah kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini kan secara akidah salah dan menunjukkan tidak maksumnya. Memang yang maksum hanya Rasulullah. Tahu letaknya? Ini dari tinjauan kacamata akidah sangat salah. Padahal kita tahu Umar bin Khattab sudah mendapatkan Al-Furqan, dijamin masuk surga. Yaitu ketika Rasulullah wafat, kemudian Umar bin Khattab mencabut pedangnya. Siapa yang berani mengatakan Muhammad Rasulullah meninggal? Pedang ini yang mengejar. Nggak nerima, saking cintanya Umar bin Khattab dengan wafatnya Rasulullah. Kan ini salah. Karena pada saat itu ternyata Umar bin Khattab lupa ada ayat innaka mayitun wa innahum mayitun, gitu kan. Kamu akan mati Muhammad, semua pun akan mati. Bahkan ada ayat yang lainnya, saya lupa ayatnya. Apakah kalau Muhammad meninggal kalian akan menjadi murtad, begitu kan? Tapi pada saat itu sahabat itu yang lainnya itu juga karena ketegasan Umar bin Khattab seperti itu, membara seperti itu, ya benar juga sih. Karena saking cintanya tuh nggak terima loh. Beliau hanya meyakini apa? Enggak, Rasulullah ini hanya ditidurkan oleh Allah sesaat saja. Sebagaimana Musa 40 hari pergi, ya, atas perintah Allah dia akan kembali lagi. Tapi apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Wahai Umar, istighfar kamu, mohon ampun kamu kepada Allah. Kemudian dibacakan, saya lupa ayatnya itu. Ya, itu salah satu ayatnya surat Al-Ahzab ya. Muhammad itu bukanlah dari seorang ayah, melainkan dari seorang nabi. Apakah kalau Muhammad meninggal, dia akan meninggal, Rasulullah akan meninggal. Nah, pada saat itulah Umar bin Khattab tersadar. Nah, itu kan salah. Bahkan salahnya akidah loh itu. Nah, kemudian Umar bin Khattab beristighfar, mohon ampun. Menangis beliau atas kesalahan itu. Iya, Rasulullah juga manusia, juga Rasulullah juga wafatkan. Nah, jadi bedanya kalau orang sudah dapat Al-Furqan, andaikan dia tergelincir, terjatuh dalam kesalahan, dia cepat segera istighfar, segera taubat, dia nggak lanjutkan lagi gitu. Nah, yang menjadi masalah, ada orang gini, saya mau berbuat maksiat dan dosa, habis itu nanti saya bertobat, kan Allah Maha Pengampun Penyayang. Kurang ajar ini orang yang seperti ini. Itu ya Pak ya. Jadi uraiannya, saya lupa ayatnya tadi. Jadi yang kaitannya dengan wafatnya Rasulullah tadi. Itu kesalahan fatal itu. Tapi kenapa? Itu mengajarkan kepada kita memang manusia pun tidak luput dari kesalahan dan dosa. Tapi sebaik-baiknya manusia
adalah mau kembali tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Punya niat yang baik segera tunaikan, beramal soleh jangan ditunda-tunda, sifatkan gabus, lebih cepat lebih bagus. Burung irian burung cendrawasih. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.